Halo kawan-kawan, saya Iwan. Sudah waktunya duduk santai di jam nonton. Pada kali ini, saya akan menceritakan alur cerita series yang berjudul Juvenile Justice. Tayang di Netflix pada Februari 2022 dan mengisahkan tentang peradilan pidana anak. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, masyarakat Yonhwa dihebohkan dengan adanya berita pembunuhan anak SD. Tersangkanya adalah anak berusia 13 tahun yang menyerahkan dirinya sendiri ke polisi. Ia mengaku telah membunuh dan memutilasi korban menggunakan kapak hiking. Hal tersebut tentu saja menjadi sorotan publik karena tersangkanya adalah anak di bawah umur. Hingga banyak demo dari masyarakat agar pemerintah meningkatkan hukuman pidana anak. Di scene selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang hakim anak bernama Sim Un-sok. Ia dipindah tugaskan ke Pengadilan Negeri Yonhwa Divisi Pidana Anak. Hakim Sim memiliki julukan sebagai hakim maksimal, dikarenakan sering memvonis hukuman maksimal terhadap pelaku saat sidang. Di tempat barunya tersebut, Hakim Sim dibantu Usumi, seorang supervisor di Divisi Pidana Anak. Usumi memberitahu kalau Hakim Sim akan satu ruangan dengan hakim anggota lainnya, yaitu Hakim Cha Tae-ju. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan Hakim Kang Won-jong. Dia adalah hakim ketua divisi pidana anak yang juga aktif di televisi. Tak lama kemudian, Hakim Kang Won-jong mendapatkan kabar bahwa kasus pembunuhan anak SD Yonhwa diserahkan ke divisi mereka. Tersangka dalam kasus pembunuhan ini adalah Baek Song-woo, dan korbannya adalah anak bernama Ji-hoo. Selanjutnya, Hakim Kang memulai rapat dengan Hakim Sim dan Hakim Cha. Hakim ketua Kang menyerahkan kasus pembunuhan tersebut kepada Hakim Sim untuk menanganinya. Seperti julukannya, Hakim Sim sangat serius dalam membaca berkas-berkas dan mempelajari kasus tersebut, hingga mengabaikan perkataan rekannya Hakim Cha Tae-ju. Kemudian, Divisi Pidana Anak mengadakan acara makan bersama dengan anak-anak yang sudah selesai pembinaan. Hakim Sim juga ikut dalam acara makan itu, walaupun sebenarnya ia terpaksa ikut karena bujukan Hakim Cha sebelumnya. Hakim Cha memberikan saran dan nasihat kepada semua anak, serta menanyakan tentang rencana mereka ke depannya. Ketika acara makan berakhir, mereka dihampiri oleh dua orang ibu-ibu pengunjung restoran. Pengunjung itu mengatakan kalau dompetnya dicuri Sol-ah saat mereka bertabrakan di depan toilet. Namun Sol-ah bersikeras bahwa bukan dia pelakunya. Sol-ah ini adalah anak yang baru saja selesai pembinaan, bahkan baru saja bebas beberapa jam yang lalu. Kemudian, Hakim Sim malah langsung melaporkannya ke polisi, dan dengan sikap dinginnya, Hakim Sim langsung pergi begitu saja. Melihat hal tersebut, Hakim Cha mengejar Hakim Sim dan memintanya untuk kembali. Di saat yang sama, salah satu anggota divisi mereka datang dan memberitahukan bahwa dompet yang hilang sudah ditemukan di bawah meja. Hakim Sim pun akhirnya mau kembali untuk masuk. Lalu, Sol-ah yang merasa marah meminta Hakim Sim untuk meminta maaf karena telah menuduh dan melaporkannya ke polisi. Namun sebaliknya, Hakim Sim tidak mau meminta maaf karena sudah mengetahui yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, saat digeledah terdapat satu dompet milik orang lain di saku kiri Sol-ah. Hakim Sim pun meminta kepada Hakim Cha untuk segera menyerahkannya ke polisi. Waktu sidang pertama untuk tersangka Baek Song-woo pun tiba. Sidang berlangsung tanpa kehadiran wali yang datang terlambat. Diketahui, tersangka Baek Song-woo mengidap skizofrenia dan penyakitnya itu sangat sering kambuh. Di saat sidang, Baek Song-woo menceritakan semuanya dari awal. Dia mengatakan saat itu mengalami halusinasi dan merasa ingin mencari mangsa. Dan tiba-tiba korban yang bernama Ji-hoo menghampirinya untuk meminjam handphone. Baek Song-woo malah mengajaknya ke rumah dan kemudian membunuh Ji-hoo. Sidang pertama pun ditutup. Setelah selesai sidang, Hakim Sim kedatangan seseorang yang tidak lain adalah ibunya Ji-hoo. Hakim Sim pun mendengarkan curhatan dari ibu Ji-hoo yang kehilangan anaknya. Kemudian, Hakim Sim kembali mempelajari kasus pembunuhan Ji-hoo hingga larut malam. Sampai akhirnya, dia juga menyantap makanan yang diberikan ibu Ji-hoo beberapa jam yang lalu. Beberapa hari sebelum sidang kedua, Hakim Sim mendapatkan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan Ji-hoo bersama seseorang perempuan di hari kejadian. Sidang kedua Baek Song-woo pun dimulai. Dia mengakui melakukan pembunuhan berencana, namun dengan motif karena penyakitnya yaitu skizofrenia. Baek Song-woo juga menunjukkan rekam medisnya sebagai alasan kuat bahwa pembunuhan yang ia lakukan disebabkan oleh penyakitnya. Namun, hal tersebut justru menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Hakim Sim menyadari bahwa bukan Baek Song-woo lah pelakunya. Hakim Sim mengatakan bahwa penderita skizofrenia akan mengalami halusinasi dan tidak dapat berkonsentrasi dalam waktu yang lama.
Sedangkan di dalam kasus pembunuhan Ji-Hoo, pelaku memutilasi tubuh korban, memasukkan ke dalam kantong plastik sampah dan membuangnya, serta membersihkan TKP tanpa jejak. Semua itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh penderita skizofrenia. Baek Song-woo yang mendengar hal itu pun menjadi panik tidak karuan. Kemudian, Hakim Sim menunjukkan sebuah foto seseorang kepada Baek Song-woo. Perempuan tersebut bernama Han Ye-un. Ia adalah anak remaja yang terlihat di CCTV bersama Ji-Hoo di hari kejadian. Namun, Baek Song-woo tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa dia tidak terlibat. Sidang kedua pun selesai. Kemudian Hakim Sim meminta izin kepada Hakim Ketua Kang untuk menyelidiki tersangka lainnya dengan bukti yang ada. Hakim Ketua Kang sangat hati-hati terhadap keputusannya, dikarenakan dia ingin masuk ke dunia politik, sehingga jika kasus tersebut tidak diselesaikan dengan baik, maka bisa mempengaruhi reputasinya. Pada akhirnya, Hakim Ketua Kang melarang Hakim Sim untuk menyelidiki tersangka lain Han Ye-un, dan meminta Hakim Sim agar segera menetapkan hukuman kepada Baek Song-woo. Selanjutnya, Hakim Cha juga setuju dengan keputusan Hakim Ketua Kang, dikarenakan itu hal yang sangat beresiko jika sebenarnya Han Ye-un tidak terlibat. Hakim Sim pun pergi untuk menenangkan diri karena tidak ada yang setuju dengan keputusannya. Beberapa waktu kemudian, Hakim Cha mendatangi Hakim Sim dan mengatakan bahwa dia ingin ikut membantu menyelidiki komplotan Baek Song-woo. Hakim Sim merasa heran karena sebelumnya Hakim Cha tidak sependapat dengannya. Dan ternyata sebelum itu Hakim Cha sudah mendatangi kantor polisi untuk menggali informasi mengenai Baek Song-woo. Karena banyak hal yang janggal, serta Han Ye-un yang tertangkap CCTV berada di dekat kantor polisi di saat Baek Song-woo menyerahkan diri. Lalu Hakim Sim dan Hakim Cha bekerja sama mengumpulkan bukti untuk meyakinkan Hakim Ketua Kang. Akhirnya Hakim Cha mendapatkan informasi bahwa Han Ye-un sering pergi ke warnet iSense di Jusengro. Lalu Hakim Cha meminjamkan mobilnya kepada Hakim Sim dan menyuruhnya untuk segera pergi ke warnet iSense. Sedangkan Hakim Cha pergi ke rumah Han Ye-un. Lalu Hakim Sim tiba di warnet iSense. Walaupun saat mau pergi, ia sempat diganggu ibunya Song-woo yang memohon untuk membebaskan anaknya. Tidak membutuhkan waktu lama, Hakim Sim langsung menemukan Han Ye-un. Han Ye-un hanya bisa menuruti perkataan Hakim Sim dan mengikutinya dengan tenang. Namun, dengan tiba-tiba Han Ye-un berlari kabur dari Hakim Sim, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun pada akhirnya Han Ye-un kembali tertangkap. Walaupun mengalami luka di tangannya saat mengejar Han Ye-un, Hakim Sim bukannya menunggu waktu besok hari, ia malah langsung melakukan interogasi kepada Han Ye-un di tengah malam. Dikarenakan kedua orang tuanya tinggal di Amerika, Han Ye-un didampingi seorang pengacara Ho Chan-mi dari firma hukum besar. Di saat interogasi dilakukan, Han Ye-un mengaku tidak mengenal Baek Song-woo. Namun Hakim Sim memperlihatkan bukti riwayat panggilan telepon Baek Song-woo, yang dimana terdapat banyak panggilan telepon ke nomor Han Ye-un. Tentu saja hal tersebut membuat pihak Han Ye-un tidak berkutik. Di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, pengacara Ho Chan-mi selalu menolak untuk memberikan jawaban. Interogasi diakhiri dengan ditunjukkannya rekaman CCTV yang memperlihatkan Han Ye-un bersama Ji-Hoo pada hari kejadian. Namun, pihak Han Ye-un masih bersikeras mengaku tidak bersalah. Hingga akhirnya, Han Ye-un dibawa ke lembaga pembinaan khusus anak untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya. Keesokan harinya, interogasi yang dilakukan tadi malam akhirnya sampai ke telinga Hakim Ketua Kang, yang mana hal tersebut membuat Hakim Ketua Kang marah besar. Hakim Cha hanya diam saja saat dimarahi Ketua Kang, namun Hakim Sim bersikeras bahwa yang dilakukannya adalah hal yang benar. Di sisi lain, Ibu Ji-Hoo masih terlihat sangat bersedih karena telah kehilangan anak tercintanya. Keesokan harinya, Pengadilan Negeri Yonhwa, khususnya Divisi Pidana Anak, dihebohkan dengan berita mengenai Hakim Sim Un-sok. Berita tersebut tentang perilaku Hakim Sim yang mempunyai sikap memaksa dan cara bicara yang ofensif, serta Hakim Sim yang melakukan penangkapan paksa tanpa surat perintah. Setelah melihat hal itu, Hakim Sim langsung menemui pengacara Ho Chan-mi. Ia sudah mengetahui hal itu pasti perbuatannya. Lalu Hakim Sim memberikan peringatan kepada pengacara Ho Chan-mi atas perbuatannya tersebut, dan dia berjanji akan memberikan hukuman maksimal kepada Han Ye-un. Setelah itu, Hakim Sim kembali menghadap ke Hakim Ketua Kang. Hakim Ketua Kang sangat marah dikarenakan Hakim Sim tidak memberitahukan bahwa penangkapan Han Ye-un dilakukan secara paksa.
Karena perintah dari Pengadilan Negeri Yonhwa, kasus pembunuhan Jihu dialihkan ke Hakim Cha Tae-ju, dan Hakim Sim ditugaskan hanya untuk membantu saja. Selanjutnya, Hakim Cha yang berhasil menemui Ibu Baek Song-woo. Dia menjelaskan bahwa kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat, dan meminta Ibu Baek Song-woo untuk memujuk anaknya supaya mau bersaksi. Dan beberapa hari sebelum sidang, Divisi Pidana Anak pun mendapatkan jawaban bahwa Baek Song-woo mengatakan mau bersaksi. Hal tersebut menjadi hal yang sangat penting saat sidang nanti. Hari sidang pun tiba, yaitu sidang gabungan antara kasus pidana tersangka Han dan kasus perlindungan anak tersangka Baek. Tersangka Han Ye-un didampingi pengacara Ho Chan-mi dan beberapa pengacara terbaik lainnya, sedangkan Baek Song-woo hanya didampingi satu orang dari pembela lembaga badan hukum. Pada sidang kali ini, pihak Han Ye-un mengakui melakukan tindak kriminal pembunuhan, tetapi dengan unsur ketidaksengajaan, yaitu karena gangguan mental. Di sini diketahui bahwa Han Ye-un juga mempunyai penyakit kejiwaan. Pengacara Ho Chan-mi juga mendatangkan psikiater yang menangani Han Ye-un untuk dimintai keterangan. Psikiater itu menyimpulkan bahwa kemungkinan besar tindak kriminal yang dilakukan Han Ye-un adalah karena penyakitnya. Lalu Baek Song-woo juga bersaksi bahwa dia bukan komplotan pembunuhan berencana, melainkan hanya kaki tangan saja, karena Baek Song-woo menganggap semua hal yang dilakukan Han Ye-un hanyalah sebuah lelucon. Sidang masih berlanjut. Kedua pihak masih bersikeras tidak mau menceritakan kebenarannya. Hingga Hakim Ketua Kang menghentikan sidang 1 jam untuk berdiskusi dengan hakim anggota lainnya. Hakim Sim memberikan saran untuk memecah hubungan Baek Song-woo dan Han Ye-un, agar mereka saling menyerang dan menyebutkan kejahatan masing-masing. Sidang pun kembali dilanjutkan. Dan benar saja, sesuai rencana Hakim Sim, kedua tersangka saling menyerang. Dimulai dari Baek Song-woo yang mengatakan bahwa Han Ye-un lah yang memulai segalanya. Han Ye-un membuat seolah-olah Baek Song-woo adalah pelakunya, dikarenakan ia masih di bawah umur, jadi tidak akan mendapatkan hukum pidana. Kemudian Han Ye-un mulai terpancing amarah. Dia mengatakan Baek Song-woo yang membuat ide dan menyuruhnya untuk memutilasi Jihu. Keributan pun terjadi. Baek Song-woo dan Han Ye-un saling menuduh perbuatan mereka. Pengacara Ho Chan-mi tidak dapat berbuat apa-apa lagi dikarenakan Han Ye-un sudah mengakui semuanya. Sidang pun sudah sampai di akhir. Hakim Ketua Kang memberi kesempatan Ibu Jihu untuk menyampaikan pernyataannya sebelum sidang ditutup. Ibu Jihu meminta agar hakim dapat memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku yang membunuh anaknya. Setelah berdiskusi dengan hakim anggota, Hakim Ketua Kang mengumumkan vonis untuk Baek Song-woo dan Han Ye-un. Han Ye-un divonis hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan Baek Song-woo divonis pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 2 tahun. Dan sidang pun ditutup. Setelah selesai sidang, Ibu Baek Song-woo mendatangi Hakim Cha untuk menagih janji. Ia merasa dibohongi karena Hakim Cha berjanji bahwa anaknya akan dibebaskan. Namun Hakim Sim menjelaskan kepada Ibu Baek Song-woo alasan kenapa anaknya harus tetap mendapatkan pembinaan selama 2 tahun. Ibu Baek Song-woo pun hanya bisa terdiam, karena yang dikatakan Hakim Sim semuanya adalah benar. Scene berganti memperlihatkan Hakim Sim memasak makanan untuk diberikan kepada Ibu Jihu, sekaligus mengembalikan tempat makan yang diberikan Ibu Jihu sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, ibu dan ayah Jihu berkunjung ke rumah saudaranya. Ibu Jihu terlihat sangat bersedih dan memeluk keponakannya yang seusia Jihu. Di sisi lain, Ibu Baek Song-woo juga sangat bersedih. Ia sekarang hanya hidup sendirian dan menyalahkan dirinya karena merasa telah gagal mendidik seorang anak. Scene diakhiri dengan diperlihatkannya seorang gadis remaja yang mendatangi kantor Pengadilan Negeri Yonhwa. Dia adalah gadis yang ikut di acara makan bersama Divisi Pidana Anak sebelumnya. Kemungkinan besar itu adalah kasus yang akan dihadapi oleh Divisi Pidana Anak di episode selanjutnya. Baiklah kawan-kawan, itulah rangkuman series Juvenile Justice episode 1 dan 2. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk episode 3 dan 4.